Perkenalkan, nama saya Liana Fitri Ramadhani dengan NIM 12011-760. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses tahap pertama pada blueprint, yaitu metodologi SAP Activate. Apa itu SAP Activate? SAP Activate adalah metodologi yang digunakan di S/4 HANA dan merupakan kombinasi unik dari praktik terbaik SAP, metodologi dan konfigurasi terpadu SAP yang dikirimkan dengan solusi referensi. Selanjutnya merupakan tahap metodologi SAP Activate yang dapat dilihat dari gambar berikut. Yang pertama merupakan prepare, yang kedua explore, yang ketiga release, dan yang terakhir deploy. Selanjutnya merupakan rencana implementasi fase discover. Yang pertama yaitu strategic planning. Contohnya, PDAM menerapkan sistem Enterprise Resource Planning pada bagian untuk melakukan pengembangan infrastruktur IT dan sistem informasi manajemen perusahaan. Pengembangannya dikembangkan menggunakan database SQL Server dan disimpan pada server pusat PDAM untuk kesegaraman dan memudahkan integrasi dengan aplikasi lainnya. Dasar ilmunya yaitu SAP Activate. Proses scoping. Tahap pertama merupakan assessment. Hasil yang diharapkan, sistem analisis melakukan wawancara untuk mengetahui proses bisnis yang ada dan berlaku di PDAM. Yang kedua merupakan pengumpulan data, di mana pada tahap ini PDAM Tirta Nadi melakukan pengumpulan data yang diperlukan oleh sistem analisis untuk kebutuhan proses pembuatan dan pengembangan aplikasi. Yang ketiga merupakan analisa dan desain. Setelah dilakukan kedua proses di atas, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data dan mendesain atau merancang aplikasinya. Selanjutnya merupakan pembuatan. Setelah proses pembuatan merupakan proses testing. Setelah proses testing merupakan proses implementasi. Dan yang terakhir merupakan proses maintenance and monitoring. Untuk penjelasannya dapat dilihat dari tabel. Sekarang, cakupan dan rencana awal proyek. Cakupan proyek yang menjadi strategi untuk mencapai tujuan dari perusahaan yaitu yang pertama peningkatan cakupan pelayanan, kedua penurunan tingkat NRW, ketiga meningkatkan kehandalan dan efektivitas existing spam, baik kuantitas, kualitas, kontinuitas maupun tekanan air. Kemudian ada tata kelola proyek. Yang pertama itu inventarisir seluruh peta yang ada saat ini, baik dalam bentuk cetak maupun yang sudah digital, di mana seluruh data ini selanjutnya perlu dikonversi menjadi data digital yang terstruktur agar siap diolah. Yang kedua, membangun basis data spasial terpusat sebagai pusat data spasial SIG PDAM Tirtanadi. Yang ketiga, mengumpulkan data penunjang seperti foto udara, peta batas administrasi, peta jaringan jalan, sungai, penggunaan lahan, dan persilahan sebagai data dasar dalam membangun basis data spasial PDAM Tirtanadi yang membuat lokasi pelanggan dan aset spam. Kemudian ada peran dan tanggung jawab stakeholder. Yang pertama, staf yang telah memiliki kemampuan teknis CAD di tiap cabang yang sudah baik dan akan sangat membantu dalam pembangunan data spasial. Yang kedua, pelatihan SIG. Salah satu usulan kami yaitu dengan mengundang fasilitator untuk mendampingi proses pembangunan data spasial pelanggan dan aset spam. Yang ketiga, subdivisi hardware dan jaringan mempunyai tugas untuk melakukan monitoring terhadap kondisi jaringan komputer dan server sehingga gangguan dapat diketahui lebih dini dan melakukan perbaikan dan perawatan komputer serta alat pendukung. Selanjutnya ada software platform. Dalam pengembangan sebuah aplikasi berbasis web, banyak platform yang bisa digunakan. Namun kami merekomendasikan dua platform terbaik yang sesuai dengan IT Master Plan PDAM Tirtanadi Sumatera Utara. Berikut platform yang kami rekomendasikan. Yang pertama itu ada PHP berbasis framework, yang kedua ada MLP.
Selanjutnya ada infrastruktur jaringan. Yang pertama itu penataan jaringan pada kantor pusat seharusnya sesuai dengan standar baku Electronic Industries Alliance dan Telecommunication Industry Association untuk menjaga kualitas koneksi dari user ke server. Yang ketiga, ketidakstabilan koneksi WAN yang menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang sehingga menghambat proses centralized database. Yang ketiga, MPLS memberikan kemudahan untuk pengguna dapat memanage IP mereka sendiri dan memberikan class of service terhadap data sesuai dengan kebutuhan. Pada layanan ini, backbone MPLS berfungsi sebagai hub. Untuk implementasinya, yang pertama itu ada tahap konfigurasi, di mana tahap ini tuh dilakukan konfigurasi customer solution pada quality environment menggunakan agile iteration dan backlog yang sudah dibuat pada fase explore. Konfigurasi ini digunakan untuk menerapkan struktur sistem layanan lama menjadi struktur sistem layanan usulan. Bisa dilihat perbandingannya. Untuk sistem layanan lama ini ada di gambar sebelah kiri, dan untuk sistem layanan usulannya adalah di gambar yang sebelah kanan. Selain konfigurasi sistem lama menjadi sistem usulan, yang kedua itu ada konfigurasi beberapa modul ERP. Yang pertama itu ada modul Accounting and Finance, yang kedua ada modul Tax and Salary, ketiga ada Procurement, lalu ada Inventory, modul HRD, dan modul Facility Management, dan yang terakhir adalah modul Work Order. Yang pertama itu, untuk mendukung ketersediaan integrasi sistem secara menyeluruh di masa mendatang, maka perlu dilakukan penyusunan sebuah sistem database yang memiliki platform sejenis dan terpusat sehingga dilakukan konfigurasi database dengan mudah. Lalu yang kedua itu, aplikasi gudang perlu didevelop ulang agar berbasis web dan diletakkan pada server PDAM pusat dan menjadi satu dengan aplikasi SK atau aplikasi Accounting Finance milik PDAM yang merupakan modul baru, yaitu modul gudang, sehingga hal ini tuh perlu dikonfigurasi. Yang ketiga itu ada konfigurasi Programmeter, karena database-nya perlu ditarik dari dan harus tersimpan ke database server pusatnya. Lalu yang keempat ada konfigurasi laporan information atau LI yang dikembangkan menggunakan database SQL Server dan disimpan pada server pusat PDAM untuk keseragaman dan memudahkan integrasi dengan aplikasi lainnya. Lalu untuk tahap implementasi kedua itu ada tahap testing. Di sini ada dua tahap, ada functional test sama performance test. Kalau buat functional ini nantinya ada percobaan trial and error dari aplikasinya. Buat percobaan ini itu disesuaikan dengan divisi yang memakai si aplikasinya. Kalau apabila terjadi kesalahan sistem, maka akan dilakukan perbaikan oleh sistem analyst and programmernya. Lalu untuk performance testing ini tuh dilakukan testing terhadap virtual servernya secara manual. Di sini PDAM Tirtonadi melakukan load test terhadap virtual server dengan acuan melihat dari ping time dan waktu restarting server yang dibutuhkan. Yang diinginkan dari sistem ini adalah time untuk ping time-nya kurang dari 20 ms dan untuk waktu restartnya lebih cepat dibandingkan dengan saat menggunakan server secara fisik. Lalu untuk implementasi yang ketiga itu ada integration validation, di mana di sini tuh dilakukan validasi integrasi antar modul yang diterapkan pada sistem SAP-nya. Pada tahap ini dilakukan beberapa proses seperti integrasi untuk aplikasi SKA atau aplikasi accounting-nya dan aplikasi SDM-nya atau HRD-nya. Lalu integrasi aplikasi SKA untuk mengintensifkan penggunaan aplikasi yang baru di semua cabang maupun pusat sehingga data akuntansi atau data keuangan menjadi balance. Yang ketiga ada integrasi antara aplikasi pengaduan dan LI menggunakan database SQL server dan tersimpan pada server pusat PDAM.
Yang terakhir itu ada aplikasi SPKP yang perlu diintegrasikan dengan aplikasi gudang agar terdeteksi keterkaitan antara SPKP dengan material yang dikeluarkan. Lalu yang keempat itu ada cut-over plan. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut merupakan cut-over plan dari PT PDAM Tirtanadi dari tahun ke tahun, dari tahun 2016 ke 2020. Lalu ada instansi rencana induknya bermacam-macam, itu bisa dilihat sendiri. Perkenalkan, nama saya Rahmat James dengan NIM 120 117 0439. Saya akan menjelaskan tentang tahap deploy. Jadi, fase deploy ini merupakan persiapan menuju tahap terakhir dalam merancang sistem. Tahap ini dilakukan apabila sudah siap menggunakan sistem ERP yang diimplementasikan. Dalam tahap ini, beberapa langkah yang dilakukan antara lain, pertama, melakukan end user training, kedua, cut over confirmation, ketiga, production system deployment, dan keempat, KPI dan ROI review. Jadi, tahap pertama adalah end user training atau pelatihan yang dilakukan pada sumber daya manusia, khususnya pada PDAM Tirtanadi untuk menjaga kelangsungan fungsi IT PDAM. Nah, sumber daya manusia yang mendapat pelatihan antara lain adalah staff GIS, web programmer, network engineer, serta sistem administrator. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah cutover confirmation. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa implementasi ERP berjalan dengan baik. Hal yang dicek antara lain yaitu pengecekan keperluan aplikasi pasang baru setelah dengan baik, pengecekan kebutuhan data untuk gudang sudah siap, pengecekan laporan informasi, pengecekan kebutuhan web service billing, pengecekan keperluan SKA, pengecekan kebutuhan billing, instalasi SPKP, pengecekan kebutuhan SDM, dan yang terakhir adalah pengecekan kebutuhan aset manajemen. Tahap 3 adalah production system deployment. Pada tahap ini dilakukan uji coba untuk memastikan bahwa seluruh sistem produksi sudah berjalan dengan lancar, lalu dijabarkan berdasarkan analisis risiko. Berikut adalah tabel identifikasi kategori yang mungkin terjadi pada penerapan sistem ini. Jadi, dan yang terakhir adalah KPI dan ROI review. Ini adalah langkah penutupan proyek. Lakukan review mengenai implementasi dan penggunaan sistem serta project budget. Reviewnya dilakukan terhadap software dan hardware. Software dilakukan review terhadap pertama, pasang baru, kedua, baca meter, tiga, aplikasi gudang, empat, laporan informasi, kelima, SKA, keenam, web service billing, ketujuh, web billing, kedelapan, SPKP, ke-9 SDM, dan 10 aplikasi manajemen aset. Sedangkan untuk hardware, dengan pengecekan untuk memastikan bahwa infrastruktur jaringan komputer tertata sesuai standar, sehingga dapat dihasilkan kelancaran dalam menjalankan proses bisnis. Dapat manfaat penggunaan virtualisasi server sebagai berikut, dan antara lain adalah pengurangan biaya investasi hardware, 2, kemudahan backup dan recovery, ketiga, mengurangi panas, dan hal-hal lainnya yang bisa dibaca pada slide ini. Ini adalah project budget yang dikeluarkan, di mana pada tabel ini disebutkan nama aplikasinya serta biayanya dengan total biaya sebesar 6.476.800.000. Perkenalkan, nama saya Irfan Raihan dari TI 4108 NIM 12011 74146. Fase Go Live atau Run merupakan tahap terakhir dalam implementasi ERP. Dijalankan fase Go Live pada implementasi ERP, maka proses bisnis perusahaan harus sesuai dengan fitur yang ada pada software ERP. Selain itu, semua proses harus tercatat di sistem dan tidak boleh ada proses bisnis yang tidak dicatat dan dikontrol oleh sistem fase support.
sehingga pada saat implementasi proyek telah selesai dilakukan oleh vendor. Support diberikan oleh vendor yang melakukan ERP development dan implementation. Persiapan yang dilakukan agar tahap go-live berjalan lancar. Yang pertama, melakukan trial error aplikasi ERP sebelum memproses go-live, mempersiapkan dokumen dan data-data untuk kebutuhan go-live. Yang ketiga, mempersiapkan perangkat keras dan serta infrastruktur yang baik, mendokumentasikan persiapan go-live, dan melakukan komunikasi dengan tim proyek perusahaan. Dan terakhir, melakukan training terhadap user yang akan menggunakan sistem ERP tersebut. Risiko yang diketahui sebelum memutuskan untuk memasuki fase go-live dan support ialah yang pertama, perusahaan akan kesulitan untuk menjalankan bisnisnya apabila tidak segera menangani bug dan error yang terjadi di vendor ERP. Apabila terdapat kasus aneh terjadi dan tidak bisa diakomodir oleh kondisi software saat ini, dibutuhkan biaya custom yang cukup besar. Tahap selanjutnya itu fase run. Fase run ini merupakan fase untuk pengimplementasian dari ERP tersebut. Usulan pengembangan dari kami untuk PT Tritanadi di Sumatera Utara, yaitu pertama untuk mendukung ketersediaan integrasi sistem yang menunggu masih mendatang, maka perlu dimulai untuk menyusun sebuah sistem database yang memiliki platform sejenis dan terpusat. Aplikasi gudang perlu di-develop ulang berbasis web dan diletakkan pada server PDAM pusat dan menjadi salah satu dengan aplikasi SKA yang baru. Program master database-nya perlu ditarik dan tersimpan ke database server pusat.